Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih berlanjut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo nggak cuma diperiksa polisi pas penyidikan, tapi dia juga milih jalur pra-peradilan. Bahkan udah 2 kali tuh ngajuin pra-peradilan, nggak cukup bagi Roy Suryo. Karena sekarang dirinya bakal ngajuin lagi gugatan yang ketiga. Yang dicari apa sih Pak sebanyak itu? Terus apa bedanya sama gugatan jilid 1, jilid 2, sama jilid 3? Apakah ini bagian dari strategi Roy Suryo atau sekadar ngulur proses peradilan? Kita cek now. Perjalanan Roy Suryo melawan dimulai lewat pra-peradilan pertama. Dalam gugatan ini, Roy Suryo ngemasalahin sah atau enggaknya tindakan yang dilakuin penyidik. Mulai dari penangkapan, ada penggeledahan, penyitaan barang bukti, sampai pemeriksaan tuh terhadap dirinya, sah atau enggak. Yang menjadi termohon dalam perkara permohonan pra-peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu yang pertama, Kapolda Metro Jaya. Ya. Yang kedua, Dirkrimum Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga adalah penyidik pada Subdit Keamanan Negara atau Kamnek Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu yang kami tarik sebagai termohon karena mereka lah pihak yang punya otoritas dan melaksanakan otoritas itu berdasarkan undang-undang, dan kami duga pelaksanaan otoritas itu adalah abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Setelah berhari-hari sidang di pra-peradilan pertama, hakim tuh kemudian ngabulin sebagian permohonan dari Roy Suryo. Hakim bilang beberapa tindakan penyidik dinilai enggak sah. Kita lihat deh yang satu ini. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, permohonan pra-peradilan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373/6 Romawi Res .124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. Udah menang sebagian di pra-peradilan pertama, ternyata enggak ngebuat Roy Suryo puas. Dia balik lagi nih ngajuin pra-peradilan untuk kedua kalinya. Berbeda dengan gugatan pertama, kali ini yang dipersoalkan adalah keabsahan penetapan dirinya jadi tersangka. Kita lihat dulu deh yang satu ini. Terus harusnya ada surat. Dan ternyata terbukti. Bukannya pengakuan saya bahwa saya nggak terima surat. Polda dicek, memang nggak ngirim surat. Dan tidak ada surat yang kita hadirkan juga kesaksian tertulis tapi dari RT RW setempat, nggak ada pemberitahuan ke mereka juga. Jadi saya udah siapin tuh semua. Itulah gunanya pra-peradilan. Jadi di pra-peradilan itu kita bisa sangat detail membahas unsur-unsur apa yang ini legal atau tidak, sah atau tidak. Itu yang tidak mungkin ada pada peradilan yang umum ya atau peradilan pokok perkara. Dalam sidang pra-peradilan jilid kedua ini, Hakim Tunggal nolak seluruh permohonan Roy Suryo. Yang artinya apa? Artinya status tersangka Roy Suryo tetap dinyatakan sah di mata hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Sementara itu pas sidang, Hakim Tunggalnya tuh bilang
Roy Suryo tuh nyalagunain pra-peradilan. Kenapa kok bisa? Jadi karena ini tuh gugatannya tuh dipecah-pecah di pra-peradilan 1, pra-peradilan kedua, ada pra-peradilan ketiga. Beda-bedanya apa dan kenapa hakim bisa ngomong begitu? Kita lihat lagi yang satu ini. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Pra-peradilan kedua ini ditujukan sekedar untuk mengulur-ngulur, dan ternyata kenapa ini juga ada dasarnya, karena memang di pasal 160 ayat 3 KUHP baru dijelaskan bahwa yang bisa mengajukan pra-peradilan itu harus berstatus sebagai tersangka. Sementara kita ketahui bersama perkara ini kan sudah didaftarkan di pengadilan, dalam arti sudah berstatus sebagai terdakwa. Kedua, di pasal 163 ayat 1 huruf G KUHP baru ditegaskan bahwa pengajuan pra-peradilan itu hanya di dalam 2 tahap. Pertama di tahap penyidikan, kedua tahap penuntutan oleh jaksa. Sehingga jelas secara limitasi hanya bisa diajukan di dalam 2 tahap tersebut, dan karena tidak mungkin diajukan di tingkat pengadilan. Yang cukup menarik adalah pertimbangan hakim ini cukup keras ya. Kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Kita hormati putusan ini, dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Ditolaknya pra-peradilan kedua nggak ngebuat Roy Suryo nyerah. Sekarang dia tuh lagi ngajuin pra-peradilan ketiga. Hebat banget Pak, konsisten pra-peradilannya. Objek gugatan kali ini tuh kembali berbeda. Roy Suryo disebut bakal ngajuin permohonan ganti kerugian. Ini tuh nyusul adanya putusan pra-peradilan yang pertama yang nyatain sebagian tindakan penyidik itu tuh nggak sah. Kita lihat dulu deh yang satu ini. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Kalau kita ngomongin soal pra-peradilan yang berjalan, ini kan yang kita tahu tuh tentang Roy Suryo berkali-kali. Tapi apakah selain Roy Suryo yang bisa dibilang ngajuinnya tuh terus-terusan gitu loh, nggak berhenti-berhenti. Ada nggak sih kira-kira yang ngajuin pra-peradilannya tuh berkali-kali, berulang kali? Ternyata kalau kita rangkum ada tuh nama-nama yang berulang kali ngajuin. Ada Setia Novanto, ada Kiflan Zen, ada Udar Pristono, dan masih banyak lagi. Sebenarnya kalau ngomongin aturan hukumnya gimana? Boleh gak sih satu terdakwa atau terpidana atau ini tuh tersangka, ini tuh ngajuin pra-peradilan berulang kali? Kita lihat nih pernyataan dari penjelasan pakar hukum pidana yang satu ini. Nah ini hak ini dimiliki oleh tersangka ya, atau terdakwa ya, atau ahli warisnya gitu ya, atau kuasanya dan seterusnya gitu. Nah, berapa kali pra-peradilan ini bisa diajukan? Batasannya adalah sepanjang pokok perkaranya belum disidangkan gitu. Nah ya, jadi pada waktu yang lalu pada pengaturan KUHP yang lama, ketika meskipun umpamanya berjalan pra-peradilan, ketika pokok perkaranya mulai disidangkan, maka pra-peradilan itu berhenti. Nah, berbeda dengan KUHP yang baru ya. KUHP yang baru itu menentukan sebaliknya ya. Jadi tidak ada, yang pertama tidak ada pembatasan berapa kali pra-peradilan itu bisa diajukan. Pra-peradilan ketiga ini jadi langkah hukum terbaru yang disiapkan oleh Roy Suryo. Kali ini bukan lagi soal sah atau enggaknya status tersangka,
tetapi soal permohonan ganti kerugian atas tindakan penyidik yang sebelumnya dibilang enggak sah di mata hukum. Jadi tuh sekarang pertanyaannya, pertanyaan publik, pertanyaan kita semua, akankah pra-peradilan ketiga, jilid ketiga dari Roy Suryo ini diterima oleh hakim? Atau justru sebaliknya, ini si pra-peradilan ketiga ini akan ditolak seluruhnya kayak pra-peradilan kedua? Kita nantikan bersama. Demikian Cek Now kali ini, saya Syem Hakung, tetap kritis, tetap waras, merdeka.